Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, biasanya di channel YouTube Orang Timur TV, saya selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video yang kocak dan ngakak yang bisa menghibur kita semua. Cuplikan-cuplikan video sampah namun berkualitas. Tetapi pada kesempatan ini agak sedikit berbeda. Saya mau mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita melihat persoalan wadas. Karena ada banyak sekali saya menemukan komentar-komentar di channel YouTube saya yang menyuruh saya untuk mengetahui atau untuk menyajikan cuplikan video tentang wadas ini. Persoalannya sudah sampai sejauh mana, lalu kasusnya sudah seperti apa? Itulah yang ingin saya persembahkan kepada pemirsa hari ini. Di samping itu, saya juga lebih banyak menyajikan cuplikan-cuplikan video tentang kunjungan Haji Ganjar Pranowo ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, tidak perlu berlama-lama, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita cek cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ingat kasus wadas? Yang dibeli siapa? Ganjar. Itu proyek siapa? Strategis nasional. Punya PUPR. Tapi kemudian saya sampaikan bahwa saya nggak bertanggung jawab, itu punya pusat. Enggak, Mas. Saya bagian dari NKRI. Saya tanggung jawab. Yang punya Pak Jokowi bagus, berjalan, jalan terus. Statement saya soal IKN apa? Jalan terus. Jalan terus. Dan itu statement saya sebelum terjadi gonjang-ganjing. Saya konsisten. Dua, ketika kemudian ada yang belum beres dan itu di jalan yang benar, tugas kami membereskan. Ingat kasus wadas? Yang dibully siapa? Ganjar. Itu proyek siapa? Strategis nasional. Punya PUPR. Tapi kemudian saya sampaikan bahwa saya nggak bertanggung jawab, itu punya pusat. Enggak, Mas. Saya bagian dari NKRI. Saya tanggung jawab. Apapun yang terjadi. Sampai kemudian beres. Nah, yang tidak beres, tugas saya memperbaiki. Nggak akan kita pakai, kita potong. Jadi kami... Oke guys, itulah penjelasan dari Haji Ganjar Pranowo ini. Persoalan wadas, walaupun dia dibully, dia tetap bertanggung jawab. Dan proyek wadas itu bukan dari Ganjar Pranowo, tetapi itu adalah proyek strategi nasional Menteri PUPR. Ganjar Pranowo di sini hanya sebagai korban. Dia dibully, dia dihujat, dan lain sebagainya. Tetapi Ganjar Pranowo tetap bertanggung jawab sampai kasus wadas ini beres. Clear ya? Persoalan wadas itu sudah beres. Jadi bagi pemirsa atau saudara dan saudari saya yang selama ini selalu bertanya soal wadas ini, jawaban yang kita dengarkan bersama-sama disampaikan oleh Haji Ganjar Pranowo ini. Jadi stop sudah kita berbicara soal wadas. Selanjutnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian kita cek keseruan-keseruan kunjungan Haji Ganjar Pranowo ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Paling tegas. Jalan, buka jalan. Hidup Ganjar! Salam Ganjar! Ganjar Presiden! Ganjar Presiden! Jadi ini pasukan berkuda ya. Mereka sedang menyambut kedatangan Haji Ganjar Pranowo.
Jadi kita bisa menyaksikan bersama-sama di mana kita melihat banyak masyarakat yang menggunakan kuda untuk menyambut Ganjar Pranowo. Maamnya untuk no maka ketika ini kami persembahkan tarian Poti sebagai tanda kemenangan di Nusa Tenggara. Membersihkan diri dari hal-hal yang diinginkan. Kami yakin Bapak Ganjar Pranowo. Kalau ini nampaknya di Rotendao ya. adalah rupiah tinggi. Mama, Papa, tangannya tidak pernah rela melambai-lambai memanggil Bapak Ganjar. Kembalilah ke kampung halaman. Jagalah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu, dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tetapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Maka saudara-saudara dan anak kandung sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul di sini, kenangkanlah akan hal itu. Kenangkanlah bahwa sebagai tadi kau katakan, korbanan kita telah berat. Dan disinilah 4 tahun kurang lebih Bung Karno ada di sini, dan dengan segala kreativitasnya, tonil, lukis, edukasi, dan ada inspirasi luar biasa pada saat akhirnya merenung di bawah pohon sukun dan menghasilkan Proklamasi Pancasila. Rasanya tadi sangat bersejarah, dan ini kali kedua saya memang berkunjung ke sini, tapi tadi berkesempatan di Universitas Flores bertemu dengan anak-anak muda yang baru wisuda. Tentunya sebuah perjalanan yang satu sisi kita tidak lupakan sejarah perjuangan panjang dari Republik ini. Pesan kemudian ke kampus adalah memberikan pesan kepada anak muda untuk berintegritas menjaga NKRI. Maka relate keduanya. Pejuangnya ada di sini, generasi mudanya ada di sana, dan dilahirkan kembali untuk mengawal Republik. Apa yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar adalah keinginan untuk mensejahterakan. Jangan kolusi, jangan nepotisme, karena disinilah para pahlawan kita menyerahkan seluruh harta, nyawa, tenaga, pikiran, semuanya. Kita mesti menghormati mereka. Rasanya gimana Pak? Tadi duduk di ruangan dari nilai-nilai sejarah yang ada di Bung Karno. Kenapa? Rasanya gimana? Kenapa? Bapak soal skema Nggak ada itu yang menolak saya. skema ini Bapak. Kami datang diterima baik-baik. Nggak tahu. Kok ada informasi ini dari mana? Skema Kalau dari nilai-nilai yang terkandung dalam di sejarah ini Pak, kira-kira yang akan diadopsi nanti ke depan dalam kepemimpinan Bapak? Satu, menjaga integritas itu yang paling penting ya. Kedua, ada pesan dari pastor tadi ya, dari dari para pendeta, dari uskup juga kita mendapatkan suara-suara itu. Satu, kesejahteraan, afirmasi daerah terpinggir, kesehatan, pendidikan, dan di sini sebagai khusus ini sudah 2 kali tadi saya mendapatkan masukan selama 2 hari ini TPP. Jadi trafficking ini yang harus menjadi perhatian. Ini beberapa masukan dari, kalau boleh saya katakan, belanja soal perhatian kita.
Bapak skema apa debat yang dianggap menentukan salah satu cawapres Bapak. Terima kasih ya. Kesan wudhu Pak. Terima kasih saya pamit dulu ya. Terima kasih ya. NTT nada untuk Ganjar, suara gitar kecilku ini, dan untuk negeri tercinta, seorang lulusan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Betul nggak? Mari tersenyum untuk Bapak. Santan rupawan, murah hati untuk rakyat, berdedikasi tinggi, hidup seadanya. Inilah Ganjar Pranowo. Sederhana, murah, senyum adil dan selalu sportif, berdiri di samping rakyat untuk majukan Indonesia jadi lebih dahsyat, maju jadi lebih dahsyat, maju Ganjar Pranowo. Kita semua yang ada di sini harus menyelamatkan demokrasi. Maka tidak ada cara lain untuk menyelamatkan demokrasi. Kaum muda, mahasiswa harus bergerak. Melatih diri, membangun kepekaan, membangun relasi sosial itu bisa dilakukan sejak usia ini. Tapi kalau jadi pejabat, kamu mesti ingat pada Anda, mesti ingat. Terima kasih NTT sudah menerima saya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya menyampaikan terima kasih. Salam saya untuk semuanya. Saya doakan semuanya sehat selalu. NTT selalu bikin kami merindu. Saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam 3 Jari. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian tentang kasus Wadas dan juga kunjungan dari Bapak Haji Ganjar Pranowo ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya secara pribadi merasa bangga ketika banyak masyarakat Nusa Tenggara Timur yang begitu antusias menyambut kedatangan Bapak Haji Ganjar Pranowo, baik itu di Kota Kupang, di Sumba, di Ndao, bahkan sampai di Ende, Nusa Tenggara Timur. Semoga saja kehadiran dari seorang Haji Ganjar Pranowo ini dapat memberikan dampak positif, dapat menyadarkan masyarakat Nusa Tenggara Timur bahwa saat ini yang kita cari adalah pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang berintegritas, pemimpin-pemimpin yang rekam jejaknya itu baik, pemimpin-pemimpin yang merakyat, pemimpin-pemimpin yang mau membangun bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini.
Dan saya sangat yakin dan percaya seorang Ganjar Pranowo ini adalah orang baik. Identiknya orang baik, dia pasti akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Dia pasti akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang benar. Orang yang baik dan orang yang benar, pada akhirnya dia akan membawa kemenangan. Dan saya berharap di pemilu 2024 nanti Haji Ganjar Pranowo bisa menang di Pilpres 2024 dan bisa menjadi pemimpin di bangsa ini periode 2024 sampai 2029. Di akhir video saya menyampaikan juga permohonan maaf kepada pemirsa Orang Timur TV jika dalam cuplikan video sehari ini nuansanya agak sedikit berbeda. Biasanya ada unsur lucu dan ngakak, tetapi hari ini kita hanya fokus untuk membahas soal wadas dan juga kunjungan Haji Ganjar Pranowo ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.